Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Berjumpa kembali kita dalam kasih anugerah Tuhan. Sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bertemu dalam renungan mingguan dan tetap kita belajar mengenai tabernakel. Ini adalah pertemuan yang keempat ya, saudaraku. Jadi hari ini kita belajar tentang ruang suci. Tentu tidak lengkap saya menyampaikan karena keterbatasan waktu, tapi ada hal yang perlu kita buat aplikasi kehidupan kita mengenai ruang suci ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, seperti yang kita lihat di gambar ini ya, mengenai skema ya, skema gambar ini adalah ruang, ini pelataran, kemudian ini adalah ruang suci. Ruang suci ada tiga benda, tiga perkakas yang kalau kita lihat di perbesar, ini adalah perkakasnya. Jadi perkakasnya ada kaki dian, kemudian ada meja roti sajian, dan kemudian ada mesbah dupa. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada mesbah dupa, dan kemudian ini ada tirai. Tirai yang sengaja memang gambar ini untuk menunjukkan bahwa di balik tirai itu ada ruang maha suci. Jadi di dalam ruang maha suci itu kita lihat ada peti perjanjian, tabut perjanjian. Tapi peti perjanjian atau tabut perjanjian yang di dalamnya ada tiga benda, yaitu dua loh batu, kemudian mana, dan tongkat Harun yang bertunas. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya fokus pada ruang suci ini. Seperti yang minggu yang lalu saya sampaikan, bahwa kita nggak cukup hanya ada di pelataran begitu loh saudara. Hidup kita nggak cukup hanya sekedar bermodalkan, kalau boleh saya katakan, moralitas secara umum. Ya, hukum Taurat itu adalah hukum yang moralitas secara umum sebenarnya. Bukan hanya berlaku pada bangsa Israel, tapi secara umum moralitasnya memang begitu. Allah ingin tidak ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan menyembahnya. Berbicara tentang berhala, jangan kamu menyembah berhala. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ya, kemudian kuduskanlah hari Sabat, kuduskanlah hari Tuhan, hari Sabat. Ya, kemudian dan seterusnya, hormatilah orang tuamu dan sampai dengan 10 perintah Allah. Semuanya itu adalah hukum-hukum moralitas, hukum-hukum yang berlaku bagi manusia. Tapi nggak cukup sampai di situ. Sekarang kita menginjak kepada satu kehidupan yang lebih all out lagi, yang lebih tingkatannya yang lebih naik lagi, saudara yang kasih Tuhan. Yaitu kita masuk ke dalam hukum kasih karunia Tuhan, hukum kasih Kristus. Nah, di dalam ruang suci ini, ruang kudus ini berbicara tentang hukum kasih Kristus. Ya, ada tiga perkakas di situ. Yang pertama adalah kaki dian. Semua perkakas yang ada di ruang suci ini, sekali lagi saudaraku, ini semuanya terbuat dari emas. Dan penerangannya hanya ada satu penerangan, yaitu kaki dian. Sementara kalau di pelataran, ya seperti yang sudah kita pelajari, di pelataran sini, ini penerangannya adalah cahaya matahari. Ya, itulah sebabnya ini moralitas umum. Karena ini berbicara tentang apa yang orang lain bisa lakukan, kita juga bisa lakukan. Nah, ini cahayanya adalah cahaya matahari. Sementara di dalam ruang suci ini, di dalam ruang suci ini cahayanya adalah cahaya dari kaki dian. Di mana kaki dian kemudian terpantul lewat salutan-salutan yang semua perkakas ini disalut dengan emas. Sehingga sangat terang sekali. Nah, itu kan berbicara mengenai bagaimana hidup kita ini seperti ditempa dengan emas gitu. Murni, berharga, ya.
Bukan jahat dibalas dengan jahat, tapi jahat dibalas dengan kebaikan. Bahkan lebih dari itu, kasihlah musuhmu. Dan masih banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan yang menunjukkan bahwa kualitas hidup kita itu betul-betul kualitas hidup kita seperti yang tempahan emas ini, saudaraku. Roti sajian itu berbicara mengenai bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan. Bukan dengan tangan yang kosong, tapi ada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sama seperti kaki Dian ini. Jadi kaki Dian ini setiap hari, ya, cahaya itu nggak boleh mati. Dan ada imam yang kemudian memeriksa sumbu-sumbu dari kaki Dian itu. Kalau kaki Dian itu kotor karena menyala, kemudian kotor, harus digunting. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini luar biasa loh saudaraku. Ini hukum kasih yang memang harus kita perhatikan hidup kita. Kalau kita menyadari, oh iya saya hidup gak bener nih, itu seperti sumbu yang kotor, harus betul-betul segera. Kalau tidak, saudaraku, kita biarkan dan kemudian nyalanya tidak bagus, ya kita kembali seperti hidup di dalam pelataran ini, saudaraku. Cahaya tidak nampak dari dalam, tapi cahaya itu dari luar. Ini kan cahaya yang dari luar. Artinya kita bersuka cita ketika kita diberkati, ketika semuanya baik-baik, kita merasakan, wah Tuhan sungguh baik, Tuhan luar biasa. Sangat berbeda dengan ini, gitu loh, dengan kemah ruang suci ini, saudaraku. Jadi ini berbicara tentang manusia rohani. Bukan manusia jasmani. Kalau manusia jasmani itu dari luar masuk ke dalam. Kalau segala sesuatunya baik, kita bisa menggerakkan roh kita, bisa menggerakkan jiwa kita untuk mengucap syukur. Nah, itu yang dari luar ke dalam. Tapi kalau di dalam kemah suci ini, ya, di ruang suci ini berbicara tentang emas. Ya, artinya itu jiwa kita, roh kita yang akan menggerakkan tubuh kita, yang akan menggerakkan pikiran kita, jiwa kita, apapun keadaannya, kita mengucap syukur, kita bersuka cita, dan kita memancarkan kehidupan seperti Kristus. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, ini kaki Dian berbicara tentang kesaksian kita. Ya, berbicara tentang kesaksian kita. Kalau Bapak Ibu Saudaraku baca di dalam Wahyu, ya, itu dikatakan bahwa kalau orang-orang saat itu tidak bisa memberikan kesaksian, aku akan ambil kaki Dianmu, kesaksianmu, keagunganmu, aku akan ambil kaki Dian. Nah, ini kaki Dian. Dan sekali lagi itu perlu diperhatikan sumbunya. Kalau kita harus orang yang betul-betul di dalam Tuhan, itu akan merasakan tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak sesuai, itu seperti sumbu yang dibersihkan. Harus segera kita lakukan itu supaya nyalanya itu tetap menyala. Begitu pula dengan meja roti sajian. Harus ada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Harus ada korban. Jadi ini bukan terus tanpa arti. Tuhan memberikan perintah kepada Musa, Musa buatkan kemah pertemuan di mana aku tinggal di dalam kemah itu sebagai bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya dengan segala persyaratannya, ya. Seperti kain ini, ya. Bagaimana itu semua ada artinya, termasuk di dalamnya ini. Jadi itu penuh dengan arti. Jadi roti sajian itu berbicara mengenai korban kita kepada Tuhan. Bukan hanya korban-korban yang sudah ditentukan, misalkan anak kambing, domba, ya, kemudian lembu, kemudian mereka sembelih dan seterusnya. Tapi ini adalah korban pribadi. Korban pribadi kita. Bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan satu perkakas yang di depan dari tirai pembatas dari ruang suci dengan ruang maha suci, yaitu ada mezbah dupa.
Nah, mezbah dupa ini wangi-wangian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Pujian kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini semua, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma, itu berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan kedua. Itu dikatakan demikian. Jadi ini suatu gambaran bagaimana kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Bukan sekedar kita hidup di pelataran, tapi masuk ke dalam sini, dan kemudian kita lihat di sini. Ruang Maha Suci yang besok, minggu depan kita akan pelajari ruang Maha Suci ini. Di sini bukan lagi kaki Dian yang menjadi sinar, tapi kemuliaan Tuhan yang ada. Wah, luar biasa, saudaraku. Setelah kita mempersembahkan korban seperti orang lain bisa lakukan di pelataran ya, seperti orang lain bisa lakukan, hukum moralitas kita bisa lewati, bisa kita lakukan, kemudian hukum kasih. Ya, hukum kasih itu menunjukkan bahwa Kristus betul-betul hidup di dalam kita. Setelah itu baru kemudian kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menarik sekali. Ya, tidak akan pernah kita berhenti untuk bisa mengambil makna dari tabernakel ini. Kita percaya hidup kita yang sekarang yang sangat singkat ini, mari kita perjuangkan untuk tunduk pada hukum kasih, bukan sekedar hukum yang umum, yaitu hukum Taurat. Tuhan memberkati. Amin.